Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Selamat sore para netizen. Alhamdulillah pada sore hari ini podcast Aliansi Masyarakat Bogor Selatan kedatangan para tokoh dan aktivis serta praktis hukum yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, tentunya di wilayah selatan Kabupaten Bogor. Di samping saya ada Bapak Dian Ahyar, sarjana hukum. Beliau adalah salah satu pengacara sekaligus juga praktisi hukum yang saat ini menangani kasus TPPU yang akan kita bahas hari ini. Di samping Bapak Dian ada Bapak Muksin SIP. Beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan yang saat ini berjuang untuk sosial ekonomi masyarakat serta daerah otonomi baru Bogor Selatan. Dan tentunya di sebelah kanan itu ada Bapak Opri. Beliau ini adalah salah satu penggiat dari hukum dan hak asasi manusia, Pak ya. Salah satunya beliau datang dari Bogor Barat. Tentunya Bogor yang Barat, sudah sama-sama kita kenal beliau di kawasan Kabupaten Bogor, dan bapak-bapak ini saat ini konten bertugas atau sedang mengadvokasi salah satu korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus yang luar biasa. Nanti Bapak Dian yang akan memberikan penjelasan, dan diskusi kali ini menarik karena kasus yang kita tangani adalah warga Bogor Selatan tentunya. Bang Dian, sebagai salah satu praktisi hukum, apa sih TPPU itu sebenarnya? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk semua, Pak Ketua MBS, Pak Kang Opri, selaku aktivis hukum dan HAM dari wilayah Bogor Barat, juga Pak Master of Ceremony, pembawa acara pada sore hari ini, host Kang Ajat. Kalau kita bicara TPPO yang marak terjadi di Indonesia saat ini, sebetulnya bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara luar juga terjadi, hanya memang tidak terekspos di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara masalah TPPO, tentunya yang harus dipahami adalah TPPO itu apa, itu kan ya, masalahnya kan itu. Kalau ketika kita bicara TPPO, ini masuk ke ranah hukumnya hukum pidana. Jadi tindak pidana perdagangan orang yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, terutama di pasal 2. Di situ jelas pasal ini di TPPO tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan di klausul KUHP yang terbaru yang kemarin disahkan tanggal 2 Januari ya 2026, itu tidak dimasukkan ada perubahan pasal. Di situ jelas bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, terus pemalsuan dokumen, memberikan bayaran kepada orang yang diiming-imingi bayaran akan mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, tapi faktanya terbalik daripada itu yang sekarang banyak terjadi di negara kita. Maka dikategorikan dalam hukum pidana itu ya tindak pidana perdagangan orang yang ancamannya nggak main-main, 3-12 tahun, dendanya 600 juta. Ini tuh Pak. Ini terkait tadi, saat ini kan Bang Dian ini sedang menangani salah satu kasus warga masyarakat Bogor Selatan. Makanya kami undang juga Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan. Terkait hal ini, sejauh masih dalam proses penanganan? Untuk yang Mary Aldawiyah, Mary Aldawiyah, karena ada beberapa kasus TPO yang sedang saya tangani juga. Kalau untuk yang Mary Aldawiyah yang masyarakat Bogor Selatan itu, yang pertama prosesnya ini panjang ya Pak. Pelaporan sudah kita lakukan oleh tim yang berawal dari LBH Rakyat Nawasena tadinya, sekarang beralih kuasanya ke LBH AMBS, ya kan. Sekarang itu kenapa dialihkan? Karena memang ada beberapa faktor X lah yang tidak saya bisa bicarakan di sini. Alhamdulillah untuk saat ini korban sudah mulai diamankan dari rumah suaminya atau rumah pelaku ini ke shelter KJRI di negara Cina Pak, di Guangzhou. Jadi prosesnya itu kalau untuk di Cina, dan proses hukumnya tetap berjalan di Polres Bogor sampai nanti kita dapat informasi tahap selanjutnya akan segera digelar perkara. Nah, sekarang kembali kepada penggiat hak asasi manusia dan penggiat hukum, salah satu itu Bang Opri, dari kacamata HAM, melihat kejadian ini seperti apa? Ya, terima kasih Os, juga terima kasih Pak Dian dari proses hukum sekaligus kuasa daripada
korban diduga TPPO, juga di samping saya Ketum AMBESIP sendiri, yang mudah-mudahan harapan saya dengan diadakannya secara langsung saat ini tanggal 9 Januari 2026 ini, saya merasa patut wajib untuk berikan satu tanggapan juga sekaligus edukasi pengarahan pada masyarakat. Pertama, kita meletakkan atas kejadian ini, kita berangkat daripada suatu keprihatinan. Kenapa? Kalau ngelihat pengalaman daripada apa yang dialami saudara kita, adik kita, anak kita yang saat ini masih di apa disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Dian, tentu pertama negara harus hadir, ya, karena dihadapkan kan antar negara, ya. Artinya ketika ini terjadi, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi, kan begitu. Ada beberapa faktor di sini, bisa di faktor ekonomi karena belum adanya kesempatan kerjaan, faktor pendidikan, rentan untuk mengambil sikap. Yang kedua, kalau kita melihat modus ini kan modus yang sifatnya itu model baru, ya. Saya pernah baca itu judulnya pesanan perkawinan, ya. Wah, ini santer nih, ya. Pesanan pengantin, ya. Ya, pesanan pengantin. Nah, ini nggak main-main. Makanya di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya untuk menyampaikan melalui podcast ini secara umum, yang mudah-mudahan harapan nanti semua dapat melihat ini. Artinya bagaimana ini terjadi dan bagaimana ke depan tidak terjadi lagi. Ternyata ketika kita melihat secara umum banyak yang dialami hal model seperti ini, tadi faktor pendidikan, ekonomi, juga pergaulan. Lalu ketika dihadapkan oleh para pelaku-pelaku daripada apa yang sekarang terjadi, simple mereka itu. Pertama, dia bidik wong-wong deso yang berasal dari desa-desa dengan faktor tadi. Kedua, iming-iming. Iming-iming yang memang mungkin belum pernah dialami oleh korban-korban ini, sehingga jauh pikirannya bagaimana saya ngikutin apa ajakan itu. Padahal belum tentu yang terjadi. Maka inilah jawabannya. Lalu bagaimana agar kita ini antisipasi tidak terjadi lagi? Yang saya sebut tadi, negara harus hadir, pemerintah harus hadir di sini adalah kesempatan untuk kerja. Yang kedua, bagaimana ketika diadakan pendidikan di bawah rata-rata, seperti misalnya hapus anak putus sekolah, hanya sebatas SMP. Ya, kalau kita dengarkan daripada yang sekarang korban ini, yang kemudian telah mendampingi kan juga hanya sebatas SMP kan. Nah, kenapa tidak sekarang ini kan ada semacam program paket itu, ya, paket itu. Artinya di sini adalah lebih tepatnya masalah bersama harus disikapi bersama agar bagaimana pencegahan ini tidak terjadi lagi. Berarti pemerintah hadir di sini harus ada solusi. Karena kalau kita lihat sampai saat ini kan ini masih berkeliaran, ya, dari sisi aktivis bahwa ini buat masyarakat, khususnya di desa-desa, tidak menutup kemungkinan ini hari masih berkeliaran kelompok-kelompok itu. Karena ini menggiurkan, kita menjanjikan, walaupun akhirnya tidak sertai sesuai harapan. Itu sementara dari saya, dari aktivis. Nah, ini dari sisi warga masyarakat Bogor Selatan, ini kebetulan ada Mas Bro intent berjuang untuk beberapa kasus di Bogor Selatan. Untuk kasus warganya sendiri ini, Saudari Mary, ini peran AMBS ini seperti apa, Mas Bro? Ya, baik, terima kasih Kang Azed. Sore ini kita bisa bertemu juga dengan Pak Visi Hukum Kang Dian Akhir, sarjana hukum yang mana dengan secara gigih terus bersemangat untuk memperjuangkan hak-hak warga Bogor. Terima kasih Kang Dian, saya mengapresiasi
beliau di lembaga uh, hukum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan juga. Terima kasih. Juga di samping kita ada saudara senior Siap. Pak Yofi, jauh-jauh dari barat Siap. ke selatan. Ini melangkah menunaikan tugas supaya masalah ini cepat kelar dan jangan sampai terjadi di daerah-daerah yang lain. Kalau menyingkapi dari sisi kejadian ini kan kejadian ini sangat terstruktural. Mereka membangun organisasi dengan membangun sel-sel di tengah-tengah masyarakat yang ada. Jaringan ini memang jaringan yang sangat luar biasa. Modusnya ini, kemasannya ini sangat menarik. Ini mereka menawarkan dengan berbagai macam motif, dia akan diberikan pekerjaan, juga dengan cara yang sekarang terjadi sama Mary Adawiyah ini dengan dinikahkan kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kalau saya lihat ini adalah proses pembelajaran bagi masyarakat Bogor, karena kami ini berjuang dengan teman-teman, jangan sampai warga kami ini berada di Cina ini harus kembali lagi ke Bogor dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Ini yang harus kita pelajari dari kasus ini adalah walaupun tadi dikatakan ceritanya sangat panjang, perjuangannya juga Bang Ahyar mungkin panjang ya, panjang sekali. Ini menguras keringat dengan waktu yang panjang juga. Ini melalui instansi maupun daripada pemerintah yang ada yang terlibat di negara kita. Jadi saya kepengen ini jadi landasan proses ini sampel buat masyarakat, juga buat pemerintah di grassroots, di pemerintahan di level daerah, yang mana ini harus adanya juga controlling dengan gerakan ini, dengan dengan sel-sel yang sekarang masih berkeliaran ini untuk diambil langkah tindakan. Karena jangan sampai terjadi ke depan ini Mary yang mereka ambil itu, maaf, ini tadi udah disinggung sama Bang Yofri, ini mereka itu di level anak-anak yang memang di bawah umur juga, terus dengan SDM juga, mereka dijanjikan, mereka dirayu. Ini kan sebuah hal yang sangat menarik. Makanya tadi itu karena memang kita kesusahan dalam mungkin pekerjaan, diiming-imingin dengan kesenangan, di sana akan diberikan dengan jaminan yang sangat menjadi harapan mereka, sehingga mereka itu ketertarikan untuk ikut oknum WNA ini ke Cina. Makanya kemarin itu saya sangat bahagia, saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang telah memperjuangkan dari KJRI Guangzhou, Cina ini, dalam proses dalam shelter ya. Di shelter insya Allah akan kembali ke Indonesia dengan selamat. Kita doakan buat warga Kabupaten Bogor, Mary Adawiyah ini supaya kembali lagi ke Cina, di Cina, kembali berkumpul di Bogor, khususnya Bogor Selatan. Tadi kita sudah bahas bahwa Bapak ini kan terlibat dalam penanganan kasusnya Mary ini. Nah, mudah-mudahan nih Bang Giang, ini sejauh ini seberapa berat sih dalam penanganan ini? Ya, jadi gini, sebenarnya tidak ada, ini kalau motifnya Mary ini kan karena ada nikah dulu. Nikah di Indonesia, nikah siri tanpa sepengetahuan orang tua, nikah secara agama. Ini kan persoalannya itu. Sebenarnya boleh nggak sih orang Indonesia nikah sama orang-orang negara luar? Itu sah-sah saja. Yang penting ada prosedur yang harus dijalani. Harus ditempuh secara administratif dong. Sama lah seperti kita mau nikah di Indonesia kan, kalau misalkan dia masih perawan sama perjaka, ada pengantar dari RT, kelurahan, ke KUA, ya kan, untuk diproses surat-surat terlebih dahulu. Ya kan? Nah, sama dengan orang luar negeri pun sama. Di case-nya Mary, ini persoalannya ada surat yang dipalsukan oleh agent tersebut yang bernama, saya sebut aja lah, sudah IIPCS ini, terduga ini kan melakukan itu dipalsukan. Mengapa? Karena saya sudah investigasi, KUA tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk Mary menikah gitu loh. Sehingga mana persoalannya hari ini Mary ini menikah resmi Pak di Cina. Sehingga proses pemulangan ini agak susah,
di negara sana harus proses perceraian terlebih dahulu, baru bisa proses pemulangan dia ke Indonesia. Nah, proses perceraian di sana juga sebenarnya nggak ribet kalau seandainya ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Sama lah dengan di Indonesia ketika bicara pernikahan kan ada harta bawaan, ada harta bersama, itu juga dibahas. Maka kalau di negara Cina cerainya itu harus dibuat pernyataan terlebih dahulu, tidak mempermasalahkan masalah harta bersama dan harta-harta yang lainnya, maka prosesnya akan lebih cepat. Gitu sih Pak. Tadi Kang Yopri kan sampaikan ini kasusnya adalah pesanan pengantin. Ya. Tolong dong jelaskan pesanan pengantin itu yang seperti apa sih? Kok bicara artinya kasusnya saat ini yang disampaikan tadi terjadi pesanan pengantin atau yang sering kontrak ada kawin kontrak misalkan seperti itu. Ini pesanan pengantin gimana? Iya, justru ini tertarik ya dengan apa ya, dengan gaya baru ini pesanan pengantin. Artinya kan dipesan gitu loh kan. Nah, pesan ini kan tentunya kan tidak ujuk-ujuk. Iya. Ya, tidak ujuk-ujuk ketika mendapatkan itu. Iya. Nah, lahirnya pesanan pengantin ini itu ciptakannya bagaimana untuk mendapatkan daripada judul tadi, pesanan pengantin. Ya tadi sasarannya dari masyarakat-masyarakat yang dalam SDM-nya nggak nyampe, mudah tergiur, ya kan, mudah terayu, ya kan. Yang saya dengar kan daripada saudara kita Mary saat ini juga Saki juga hampir korban, bahkan sudah diiming-imingi dibelikin emas juga tuh kan, saya dengar kan begitu. Maka ini indah sih memang ya, indah. Memang di negara kita kalau dibandingkan apa laki sama perempuan mungkin kebanyakan perempuan barangkali ya. Terus pendidikan juga kalau saya melihat di daerah-daerah gitu ya di bawah rata-rata. Begitu. Artinya bagaimana sih untuk mencegah itu kan begitu. Maka semua di situ harus terlibatkan diri. Gitu loh. Kenapa? Itu bisa melalui pertemanan sesaat itu, bisa spontanitas. Ya. Contoh lagi-lagi yang sekarang terjadi daripada warga, sebut sajalah kecamatan Cisarua di Bogor Tengah ini, kebetulan diketum juga ada di sini nih. Bogor Selatan, ketemu di samping saya. Artinya ini kan hebat ya, sampai orang tuanya nggak tahu. Ya, segala sesuatu yang dilakukan nggak tahu keluarganya, bapak dan ibunya, tahu-tahu sudah di seberang sana. Padahal kalau kita dengar bahwa pihak ibunya daripada inisial Mary, kalau akan sebut saja namanya, dia tahu nomor kontaknya. Artinya kan keadaan daripada permasalahan ini sudah niat, ya sudah niat. Ini disebut kejahatan berantai. Nah, saya akan masuk konteks dua bahwa apa sih disebut ini masalah bersama? Artinya di situ ada RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ketika memang ada hal yang memang itu hal yang impossible, nggak masuk akal, mau kiranya kerjasama dicegah, gitu loh, dicegah. Jangan ada ajas bermanfaatan ketika memang masyarakat yang lemah hanya modal cantik sedikit lah, katakan apalagi cantik ya, modal cantik sedikit itu mereka melibatkan diri untuk memperlancar itu. Contoh kasus Mary kan orang tuanya kan menikahkan siapa? Orang lain kan? Ini sudah menjadi masalah gitu. Ya kan? Apapun bentuknya, apa sampaikan oleh praktisi hukum tadi, kebetulan kuasa hukumnya itu memang sangat disentuh oleh hukum dan ancamannya luar biasa di situ gitu ya. Nah, yang kedua, seharusnya saya melihat bahwa umumnya di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, karena kita memang tinggal di Kabupaten Bogor, kabupaten cukup luas ya, kependudukan yang cukup signifikan ya. Nah ini saya mau kerjasamanya bahwa hal seperti ini cepat tanggap lah, sigap, peka gitu loh. Ya, kenapa? Karena kalau sudah diiming-imingi hal yang mustahil, itu kan udah kesimpulan sebenarnya, harus waspada. Tetapi tadi karena memang satu butuh, kedua memang SDM-nya nggak nyampe, sifat kehati-hatian juga tidak ada di sana, rentan untuk menyikapi sifatnya oke atau ayo, terjadilah kan begitu. Nah inilah saya mohon kiranya pemerintah di sini juga jangan juga dianggap main-main. Saya mohon kiranya ya peka dalam hal ini. Saya tahu ini permasalahan ini sudah tahu ini, tapi pertanyaannya kenapa mereka kok seakan tuli gitu, buta akan itu. Bukankah ini warganya gitu?
Yang saya sampaikan begini adalah bentuk satu keprihatinan, kepedulian. Kenapa ini bisa terjadi? Gak akan terjadi kalau semua terlibat. Betul. Ini persoalannya. Iya. Saya mau kiranya di hari ini, di hari Jumat tanggal 9, sekali saya pertegas bahwa pemerintah hadir di sini. Iya. Jangan melihat tuh orang susah, Iya. jangan melihat tuh orang yang mampu, Iya. tapi kewajibanlah tuan-tuan sebagai pejabat pabrik hadir di situ. Betul. Itu saja, host. Ini luar biasa nih. Ini tertarik ya. Nah, dalam kaitan tadi karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah dan kurang keterlibatan pihak pemerintah dalam kaitan kasus ini, tapi ini luar biasa nih ADABS, Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, yang ikut terjun dalam mengawal, terus juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini kan butuh modal. Ini Mas Bro, seperti apa nih? Ya, jadi keterlibatan di sini AMBS dalam mengadvokasi korban ini, Mary Aldawiyah ini mungkin berangkat dari keprihatinan. Iya. Karena AMBS ini dibangun memang untuk dapur aspirasinya masyarakat Bogor, khususnya Bogor Selatan, yang dimana kita akan membantu dengan kekuatan maksimal setiap persoalan-persoalan yang memang dihadapkan pada masyarakat yang ada di Bogor Selatan maupun Kabupaten Bogor. Yang contoh halnya ini Mary Aldawiyah, kebetulan kejadian ini warga Bogor Selatan. Iya. Ya, makanya dari sini kita memang mempunyai kesimpulan bahwa kita harus perjuangkan, kita harus pulangkan Mary ke Indonesia, ke Bogor Selatan, supaya kumpul lagi dengan keluarganya, dengan perjuangan dari tim hukum aliansi juga dari Pak Dian Ahyar yang sangat luar biasa, dan ini merupakan kegiatan sosial. Iya. Memang kita ini tidak ada bohir, Iya. tidak ada yang membiayai. Iya. Jadi ini dari bentuk keprihatinan berdasarkan memang kita lahir dari orang-orang pergerakan, aktivis, melihat penindasan yang ada, karena ini diakuin atau tidak ini predator yang memang berkeliaran di negeri ini, yang harus disikapi oleh pemerintah, terutama dari level masyarakat di pejabat di tingkat bawah. Jadi kalau ada kecurigaan-kecurigaan yang tadi dikatakan Mbak Yopri, dengan memang tidak masuk akal, mereka dari mana ditanya. Ini jangan sampai ini kecolongan, Pak. Ini kecolongan, apakah pemerintah ini melibatkan diri, apa memang pemerintah ini tidak tahu. Ini harus menjadi tahapan evaluasi buat kita. Ini bagian, ini kan pasti dalam kasus ini kan perlu ada tersangka ya. Dalam kaitan siapa sih pelaku yang mempromosikan atau menjual dalam kaitan pesanan pengantin. Nah, sejauh ini dari pihak praktisi hukum, apakah ini akan ada tersangka untuk kasus ini? Kalau dari kacamata hukum seharusnya ada, Pak, karena mens rea-nya, niat jahatnya, walaupun dengan catatan Mary ini nikah secara siri terlebih dahulu di Indonesia, niat kejahatannya jelas ada gitu dari awal. Karena kan ada dokumen-dokumen yang memang sengaja dipalsukan. Itu. Nah, yang kedua terkait dengan proses hukum, jadi tersangka atau tidaknya itu kan kewenangan pihak kepolisian. Tapi saya berharap lah dengan Polres Cibinong dalam perkara TPPO ini jangan lambat. Harus sigap. Kita tidak menggunakan people power seperti kasus Sukabumi, Pak. Sukabumi kemarin dikawal sama Kang Deddy Mulyadi. Untuk kasus Bogor ini belum ada pengawalan. Tidak ada. Dari pejabat. Tidak ada pengawalan dari pejabat, tapi alhamdulillah teman-teman AMBS juga dibantu aktivis, dibantu juga teman-teman yang main di sosial media. Saya bersyukurnya korban sudah diamankan terlebih dahulu di shelter Guangzhou. Nah, yang menarik dari kasusnya Mary ini kan saya pun akhirnya menelusuri lebih jauh terkait kenapa sih dia mau sama orang Indonesia, apa sih? Apa enggak ada perempuan di Cina? Kan itu persoalannya itu, Pak. Jadi di Cina itu ternyata Pak Ketua, Pak Opri, itu di sana perempuan mahal harganya. Di Cina perempuan itu punya standar hidup, ketika dia berpenghasilan lebih besar daripada si laki-laki, dia tidak akan pernah mau. Apalagi si laki-lakinya itu mohon maaf cuma petani, ya kan? Cuma pekerja buruh biasa, di sana nggak main, Pak. Makanya dia punya uang 100-200 juta,
dia ngumpulin dulu bertahun-tahun, dia nyarinya di luar negara Negaranya, dia. ya. Termasuk Mary, case-nya ini kan dijanjikan dikasih uangnya 75 juta. Itu dipotong agent pribadi di wilayah Cisarua sebesar kalau tidak salah ingat saya 25 jutaan. Terus dipotong lagi sama agent yang di Jakarta. Total nilai dia yang terima itu sekitar 40 juta. 40 juta juga tidak jelas uangnya itu kemana, kan itu persoalannya hari ini. Nah, yang paling terakhir, apa yang dijanjikan oleh pihak agennya yang ada di Indonesia bahwa akan dapat uang setiap bulan, sehingga uang tersebut bisa dikirim kepada keluarganya, itu bohong, Pak, tidak terrealisasi, gitu. Hanya untungnya di case Mary tidak punya anak, itu aja. Ini khawatir nih, Bang Opri, Bang Opri. Biasanya si korban menjadi cibiran ketika pulang. Lu salah sendiri, mau nikah, gitu kan? kenapa mau? Pandangannya seperti apa nih? Ya, pertama itu risiko ya. Tetapi kita juga harus bijak menyikapi ini ya. Ketika kita meletakkan katakanlah saudara Mary itu berasal dari mana, keluarga dari mana, kata pendidikan seperti apa, mungkin kita sebagai masyarakat bijak menyikapi ini, tapi tidak juga terjadi dan dialami kalau saudara Mary ketika nanti kembali dan berkumpul sama keluarganya lagi. Kenapa? Saya yakin ini murni mutlak bagi korban daripada bujuk rayu, iming-iming, ya. Beda dengan profesi. Ya kalau profesi memang sudah niat, dia udah kuat segala-galanya ya. Tapi kalau saya ngelihat, sempat saya lihat video-videonya itu, tidak ada pis-pis ke arah sana. Jadi memang faktor keadaan juga. Saya melihat ya, mohon maaf dari kuasa hukum dan praktisi bahwa kita harus kelak nanti sudah kumpul lagi dengan keluarga, kita harus menjemputnya, kita harus menerima, artinya bahwa itu keawaman dan kebodohan tadi. Saya yakin di masyarakat kita saat ini kan sudah bisa memilah mana yang memang bidangnya profesi, mana yang tidak. Itu juga ke depan sekali lagi dipertegas bahwa agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, ayo kita melibatkan diri. Dan buat anak-anakku, adik-adikku dimanapun berada, khususnya warga Kabupaten Bogor, tepatnya Bogor Selatan, ini merupakan pintu masuk dan menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi diiming-iming apapun, dibujuk rayu apapun, tapi melihatlah pengalaman daripada yang saat ini adik kita, saudara kita yang mengalami. Pertama dia yang terlahir. Juga host, mohon maaf, saya rasanya kurang pas ya. Yang saya jadi pertanyaan dari si aktivis begini. Kenapa sih ketika memang itu warga Sukabumi begitu gercep gitu, cepat ya. Bahkan yang tidak itu dari Polda Jabar gitu. Ada apa gitu? Ada apa? Nah ini padahal dengan kasus yang sama, dengan perkara yang sama, Bogor juga bagian dari Jawa Barat. yes, dengan negara yang sama. Negara yang sama. Ya. Gitu loh. Dengan Apakah kasus yang sama. Apakah kurang komunikasi? Saya nggak tahu kalau bilang tuli, saya juga nggak ngerti. Buta juga apalagi, karena ini udah tersampaikan. Menjadi isu. Udah tersampaikan juga. Udah menjadi isu. Udah. Saya sebagai aktivis sudah saya share-sharekan itu. Kenapa? Inilah bentuk kepedulian. Makanya sebagai saya warga Bogor Barat, saya berterima kasih dengan anak MBS. Dengan begini ada MBS sangat membantu bukan pemerintah. Bayangkan kalau tidak ada wadah seperti ini, mau kemana dia mengadu? Mau siapa dia membeli? Karena seorang Mary bukan seorang pengusaha, bukan seorang yang ada, orang nggak ada. Apa ini persoalannya? Di kita ini berlaku buat orang-orang kaya saja, tidak berlaku untuk orang si miskin. Mana hati nurani itu? Itu yang paling penting. Itu loh. Saya yakin kita meletakkan seorang bapak, Mary anak kita, sebut saja namanya, Mary anak kita, Mary adik kita, Mary keluarga kita, kewajiban kita di sini hadir. Ayo. Ini kok saya melihat, saya miris loh ya. Sudah berapa bulan kalau saya lihat ini, saya kawal. Udah hampir menyentuh 6 bulan jalan kalau tidak salah. Mana pemerintah? Ini hari kan gubernur begitu hebat waktu itu. Sampai Polda turun tangan, bahkan sudah diamankan pelaku-pelakunya, ada beberapa orang pakai rompi oranye. Saya yakin juga Bupati tahu, warganya juga ada yang korban juga. Ya, saya telanjang loh di sini, mohon maaf.
saya meletakkan sebagai gubernurnya, mohon kiranya katakanlah belum tahu, katakan saya sudah tahu keberadaan ini, mohon untuk segera berbuat untuk masyarakat. Begitu. Oke, Mas Bro, sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan sekaligus tokoh dari masyarakat Bogor Selatan, kasus ini kan sedang dalam proses di sana itu perceraian sedang berjalan. Setelah proses perceraian, mungkin KBRI akan memulangkan saudara Mary kepada orang tuanya dengan status warga negara Indonesia. Ini persiapan apa yang akan disiapkan oleh Aliansi Masyarakat Bogor Selatan untuk menjemput warganya? Kami insya Allah dengan teman-teman akan terus memonitoring perkembangan Mary di Cina yang tidak akan lama lagi akan balik ke Indonesia, dan kami bersama teman-teman maupun keluarganya akan menjemput Mary cepat-cepat pulang ke Indonesia. Dan kita pun minta ke pemerintah, khususnya ke penegak hukum jaringan ini, untuk ada pengembangan penyelidikan yang harus kita ungkap. Jadi kasus Mary ini tidak sampai Mary pulang, tapi harus ada class action dari penegak hukum untuk mematahkan jaringan-jaringan ini sampai mereka itu terkumpul para pelaku-pelaku yang terlibat di dalam kasus Mary ini. Oke, Pak Dian sebagai kuasa hukum, closing statement terakhir. Ya, untuk dalam satu perkara yang sedang kita tangani bersama dengan masalah Mary, ya kita berharap bulan depan bisa pulang ke Indonesia karena proses perceraian sedang berjalan di Pengadilan Negeri Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya terkait dengan penanganan perkara di Indonesianya aja. Saya berharap ini Polres Bogor memang agak lama, Pak. Beda dengan Polda. Apakah karena memang tidak ada kepentingan politik di sini sehingga mana ini lama? Mungkin kalau Sukabumi ada orang politiknya di sana. Saya walaupun orang politik di salah satu partai politik, saya tidak menggunakan kekuatan partai politik, tapi asas kemanusiaan hati nurani kita melalui AMBS ini, lembaga independen. Jadi mungkin itulah yang membuat itu lama, sehingga mana tidak ada penekanan dari pemerintahan. Atau karena orang susah? Iya, karena bisa jadi dia orang susah. Kalau kita lihat case-nya kan dari yang di Sukabumi, saudari Reni ya. Case-nya lebih parah kita. Kalau kita ini kan dipukuli, disiksa sama suaminya di Cina. Kalau ini yang begini lama gitu loh. Yang Reni yang nggak apa-apa, dia cepat. Ya ini ada apa saya nggak tahu. Itu tugasnya Pak Opri tanyakan kepada Pak Gubernur karena beliau dekat dengan Gubernur. Gitu. Om Yopri, sebagai penutup. Ya, untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tentu apa yang menjadi kita saksikan bersama, kita mendengarkan seksama, mohon kiranya saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan tergiur, ya, ojo kesusuk atau orang Jawa ya kan, untuk menyikapi hal-hal yang memang dapat merugikan, ya, khususnya untuk warga Bogor, umum Jawa Barat. Sekali lagi, saya percaya sekarang ini kan sudah modern. Jangan terlalu pagi ngambil keputusan yang membuat nanti jadi masalah. Anggap saja ini sekali lagi pertama dan terakhir. Ya, dan pemerintah mohon sekali lagi dengan segala hormat, waktunya melek, waktunya peka, waktunya tanggap hal-hal terhadap warganya, dimanapun kabupatennya, dimanapun daerahnya, dimanapun wali kotanya. Dan harusnya ya, dan sudah waktunya lah kita di sini berbuat baik dan peduli terhadap masyarakat, baik masyarakat yang kaya maupun yang nggak punya. Letakkan hati nurani kita, temukan satu kepedulian yang tinggi di sana. Jangan hindari pura-pura tuli. Pada nanti tuli beneran saya gitu. Oke, penutup Mas Bro. Ya, terima kasih Pak Ajit, juga Bang Dian, Bang Ofri sudah meluangkan waktunya, dan kami sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan ini kejadian ini sebagai proses pembelajaran buat masyarakat. Jadi harus lebih hati-hati
jangan sampai terjadi lagi. Mungkin aja. Oke, sebagai penutup, podcast Aliansi Masyarakat Bogor Selatan berpesan, pengantin pesanan bisa masuk ranah TPPO. Nikah tidak menghapus sebuah kejahatan. Korban perlu perlindungan. Desa punya peran kunci. Jika ada dugaan TPPO, laporkan segera ke pihak berwajib atau melalui dinas sosial dan atau kepada lembaga bantuan hukum yang ada di desa. Podcast Aliansi Masyarakat Bogor Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore. Oke. Terima kasih.